Matur nuwun Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi reviewer untuk proposal adik kita. Matur nuwun Bapak Ibu dan yang telah meluangkan energi, waktu, pengalaman dan kepada adik-adik mahasiswa sekalian yang kami temukan libur tengah pembatasan penyekatan pergerakan kita gerak berkarya. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik kita yang hebat. Alhamdulillah ada 29 proposal. Bahasa Jawanya mudah-mudahan netes, telur itu netes gitu. Jadi ya. Semangat kita adalah kita berkarya, selalu bergerak itu kita berkarya. Kemudian juga semangat kita ini tercatat oleh kadar Kementerian Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kita karya kita itu tangkap dan mudah-mudahan lolos. Tetapi paling tidak sudah ada wujud proposal, kami hargai itu, kemudian mendapat masukan dari reviewer, kita benar. Sehingga nanti paling lambat tanggal 28 Mei dan kita berdoa lolos. Ini kalau kita lihat peluang ini apabila nanti bisa berhasil itu akan bermanfaat di masyarakat bagi desa yang kita bina. Tapi apabila tidak lolos, kita tetap akan upaya gaya masyarakat itu. Nah, sehingga dalam kesempatan ini mari kita akan baik-baiknya. Jadi ini sudah tengah jalan lebih ya, ini tinggal lagi nanti kita sempurnakan. Begitu yang saya sampaikan awal ini, kita tetap semangat, insya Allah bisa dan tercatat di kementerian bahwa kita berupaya semaksimal mungkin. Dan satu hal adalah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi kita sudah proses, mudah-mudahan nanti akan menikmati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Saya perlu sampaikan bahwa kita sudah punya track record yang cukup baik dalam rangka perayaan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dimulai 2019 ada 68 orang dosen kita tersertifikasi kompetensi juga karena hibah itu. Tahun lalu 2020 kita mendapatkan hibah P3TV untuk D3 Teknik Informatika dan D3 Usaha Perjalanan Wisata. Angkanya mencapai 2 miliar lebih. Kemudian di PKM ada 6 proposal ya Pak Maida, sudah didanai oleh kementerian untuk diikutkan ke PIMNAS. Mudah-mudahan 6-nya nanti bisa lolos sampai ke PIMNAS semua. Kemudian hari ini kita sudah ada 29 proposal ya, 9 proposal. Mudah-mudahan kayak tadi Pak Dekan ngendika iki endok angrem yo netes kabeh gitu. Semua berbuah insya Allah. Baik, ini yang saya mungkin track record itu adalah kekuatan kita bahwa kita sebetulnya bisa kok nulis proposal hibah seperti itu. Satu poin itu. Yang kedua,
Kalau dilihat dari nilai hibah ini 4 kali lipat PKM. PKM kan hanya 10-an juta, ini 40 juta. Berarti harapannya adalah kita benar-benar bisa bermanfaat, bisa memberdayakan masyarakat, kelompok masyarakat sasaran. Baik, itu sebagai awal dari kami. Berikutnya kita akan mendengarkan para reviewer. Seperti biasa saya akan urutkan abjad gitu ya. Biasanya huruf abjad itu dari Agustin, Maeda, Rizka gitu. Tapi sekarang saya urut dari bawah, Rizka dulu. Nah, tadi aku udah lihat wajahnya Mbak Agustin itu, aduh. Sekarang saya minta Bu Rizka dulu. Oke, Bu Rizka. Mas Umi ya. Saya tiba seneng Pak tadi. Kaget saya. Di prank Pak Agus ini. Baik. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Santoso, kemudian Pak Agus, Bapak Ibu tim reviewer, dan Bapak Ibu dosen pendamping, serta teman-teman mahasiswa. Beberapa hari ini kami bertiga sudah mereview proposal teman-teman. Mumpung masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 28 nanti, jadi ini bukan seleksi ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Agus, tetapi kami lebih memberikan masukan dan saran supaya bisa ditindaklanjuti untuk kualitas proposal yang lebih baik lagi begitu. Jadi nanti jika dimungkinkan memang harus mencari tambahan data ke desa ataupun memperbaiki konten sesuai dengan panduan, tolong teman-teman bisa menindaklanjuti mumpung kita masih ada waktu gitu. Saya tidak tahu nggih, apakah untuk skema P2MD ini sama seperti PHP 2D, artinya hanya diambil maksimal 2. Syukur-syukur kita berharapnya bisa lebih gitu, mengingat track record UNS selama ini sangat baik gitu untuk program-program pengabdian masyarakat yang kompetisi gitu ya. Baik, untuk hasil secara detailnya nanti Pak Agus akan share nih Pak, atau bagaimana? Ya, hasil review panjenengan, catatan panjenengan kami akan share supaya semua bisa download, bisa saling belajar. Baik, saya akan menyampaikan utamanya yang saya review nomor 18 sampai dengan 26 ya. Nanti bisa teman-teman lihat. Tapi saya akan menyampaikan ulasan secara umum dulu. Jadi mohon dipahami bahwa P2MD ini bukan kegiatan penelitian. Masih banyak yang salah tafsir mengenai kegiatan P2MD ini. Makanya masih muncul kata penelitian, kemudian metodenya juga penelitian, terus kemudian membahasakan timnya adalah tim peneliti gitu. Jadi mohon nanti dikoreksi kembali bahwa P2MD ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat, utamanya untuk pemberdayaan. Jadi bukan kegiatan penelitian gitu ya. Jadi hampir mirip dengan PKMPM atau PKMPI gitu. Jadi hindari ada kata penelitian di sana gitu. Ataupun nanti di metode masih trial gitu, tidak boleh ya, harus sudah pasti gitu. Kemudian untuk secara umum masih banyak yang terkecoh gitu. Padahal kemarin sudah teman-teman sudah dapat panduan atau juknis P2MD, tapi saya melihat beberapa proposal itu panduannya masih dengan PHP 2D. Tentunya ini berbeda ya teman-teman. Jadi tolong dipastikan
untuk penyusunan proposal sesuaikan dengan skemanya gitu. Jadi kalau skema kita yang sekarang adalah P2MD, ya tolong diikuti saja sesuai yang ada di Juknis maunya seperti apa gitu. Karena kan apa ya, meskipun memang reviewer P2MD ini tidak begitu kaku seperti PKM gitu ya, salah format sedikit langsung dibuang gitu, tapi meminimalisir gitu paling tidak. Kalau sudah sesuai panduan kan reviewer itu juga membacanya enak gitu. Masih ada gambaran umum yang itu tidak ada di Juknisnya P2MD, itu tidak ada, itu hanya ada di PHP 2D. Maka nanti tolong teman-teman, meskipun mungkin dapat contoh proposal PHP 2D, tolong sesuaikan dengan Juknisnya P2MD gitu ya. Kemudian ada satu proposal yang saya review juga, itu kendala lokasi. Seperti disebutkan pada sosialisasi, nanti bisa teman-teman mahasiswa cek di YouTube ya, itu maksimal 100 kilo atau maksimal 2 jam perjalanan dari kampus. Nah, agak berbeda dengan PKMPM atau PI yang selain diukur startnya itu dari PT, itu boleh dari lokasi tim pengusul. Kalau P2MD tidak, jadi mengukurnya itu dari lokasi PT, itu ya. Jadi ada satu yang di Kebumen, mohon nanti bisa didiskusikan kembali bagaimana baiknya, gitu. Karena kalau jaraknya saya lihat di halaman pengesahan itu sampai 147 gitu. Nah, daripada gugur, eman-eman mungkin bisa didiskusikan kembali nanti dengan dosen pendampingnya baiknya bagaimana gitu. Meskipun ada rintisan kegiatan di sana gitu. Jadi sebisa mungkin yang sudah ada di persyaratan jangan dilanggar gitu ya. Termasuk untuk alokasi anggaran gitu. Jadi Diksi memberikan alokasi anggaran sampai 40 juta. Tetapi ada yang bahkan lebih, boleh, tetapi harus jelas. Lebihnya itu terus nanti yang mendanai siapa gitu. Ada yang sekilas itu ada yang 8 juta, bahkan ada yang 2 juta itu. Nah, kalau sampai cuma 8 juta ya, masih di bawah 10 juta, itu seharusnya bisa diselesaikan melalui PKMPM atau PKMPI, bukan melalui P2MD ini gitu. Jadi tolong manfaatkan benar-benar skema ini gitu ya, mumpung slot anggarannya itu besar, teman-teman bisa fleksibel mengatur anggaran untuk kegiatan pemberdayaan desa. Nah, fokusnya adalah pemberdayaan desa, jadi bukan hanya sosialisasi gitu ya. Jadi sosialisasi itu hanya salah satu bagian saja dari kegiatan pemberdayaan. Tetapi yang diinginkan oleh Diksi adalah endingnya masyarakat itu bisa berdaya, kegiatan bisa berkelanjutan, meskipun program sudah berakhir, kontrak tim pengusul itu sudah berakhir. Kira-kira begitu. Masih beberapa saya temukan itu hanya kegiatan sosialisasi saja gitu. Jadi belum merujuk ke bagaimana itu bisa menyebabkan nanti dampaknya masyarakat bisa berdaya gitu. Jadi yang sosialisasi nanti mohon dipertajam lagi, itu bisa tapi hanya menjadi salah satu bagian dari kegiatan saja. Seperti itu. Kemudian juga untuk persyaratan administrasi mohon dapat dicek kembali. Ada biaya yang dari Diksi itu 0, tapi biaya totalnya ada. Nah, terus nanti dapat pendanaan dari siapa gitu kan ya, pertanyaannya malah jadi aneh karena kan kita mengajukannya ke Diksi gitu ya. Gitu. Kemudian ada jumlah yang tidak sesuai ya, gitu, antara yang biaya diajukan ke Diksi dengan yang biaya total. Kemudian
Oke. Untuk latar belakang, mohon dapat dipahami teman-teman mahasiswa, dibaca lagi untuk panduan. Di sana sudah jelas permintaan itu menguraikan apa saja. Oh ya, sebelum ke pendahuluan, banyak yang terjebak ini. Karena merasa sudah menampilkan judul di cover, sehingga sebelum pendahuluan nggak ada judul. Padahal di juknisnya itu ada judul dulu, di atas, baru bawahnya pendahuluan. Nah, banyak yang belum ada ini, gitu ya. Jadi tolong nanti ditambahkan sebelum latar belakang, itu di atasnya ada judul. Untuk latar belakang tadi, yang saya baca itu teman-teman masih menguraikan secara naratif saja, belum didukung oleh data kuantitatif. Nah, teman-teman ketika survei ke desa itu kan bisa meminta kepada perangkat desa atau KAUR gitu ya, untuk ngopi data monografi desa. Itu ada memang istilahnya macam-macam ya, ada indeks desa membangun, ada monografi atau ada yang lain gitu. Maksudnya isinya adalah profil. Nah, profil dari desa tersebut tolong juga disesuaikan dengan usulan teman-teman gitu. Jadi jangan misalkan yang dibidik adalah balita itu ya, tentang stunting gitu. Uraian mengenai data desa itu ya uraikan yang sejalan dengan itu, jangan malah pekerjaan. Nah, itu nggak relate gitu. Pakai data-data yang berhubungan dengan usulan yang diajukan saja gitu. Masih ada waktu, bisa offline ke desa atau online gitu ya, meminta tolong bisa dikopikan gitu, sehingga teman-teman bisa memasukkan data-data ini ke latar belakang. Jadi latar belakang bunyinya tidak hanya naratif saja, tetapi urgensi dengan disertai data. Ya, memang ini kegiatan ini perlu dilakukan karena melihat data-datanya di desa seperti ini. Gitu. Kemudian juga uraian mengenai potensi sumber daya alam, kelembagaan, kesesuaian dengan perencanaan desa itu belum diuraikan. Banyak yang belum diuraikan. Jadi kalau misalkan masih ada waktu, tolong ngobrol lebih intens dengan perangkat desa, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa mengenai potensi sampai dengan potensi pendanaan mungkin ya dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah ini, kalau saya bisa menyarankan untuk teman-teman mahasiswa, tolong diuraikan berbentuk narasi saja, bukan pertanyaan ya. Ini bukan semacam tugas akhir atau yang lain gitu. Jadi uraian masalah, narasi saja, singkat, padat, jelas mengenai agak mirip dengan latar belakang, tetapi lebih ringkas gitu. Lebih ringkas mengenai mengapa sih program ini harus dilakukan gitu. Kemudian untuk tujuan, nah banyak yang terjebak. Padahal di juknis itu sudah disampaikan tujuan itu harus spesifik dan terukur. Terukur itu maksudnya kondisi before dan afternya nanti bisa mengukur gitu ya. Kalau misalkan kata-katanya narasinya ya, memberdayakan. Nah kan nanti bingung ya caranya mengukur bagaimana. Apakah dengan tingkat pendapatan atau apa? Nah maka narasinya diganti lebih spesifik lagi gitu. Misalkan meningkatkan pendapatan gitu. Kalau memberdayakan kan luas ya, ukurannya nanti tidak jelas gitu. Kemudian di bawah tujuan adalah manfaat gitu. Manfaat
ini sebaiknya relate dengan tujuan. Jadi banyak yang terjebak. Bahasa tujuan dan manfaat itu kan berbeda ya teman-teman ya, teman-teman. Kalau saya contohkan, kalau bahasa di tujuan itu adalah meningkatkan pendapatan, nah berarti di manfaatnya itu bukan meningkatkan, tapi meningkatnya gitu. Jadi agak berbeda ya. Jadi manfaat itu kan kondisi akhir ketika tujuan itu sudah tercapai. Manfaatnya apa gitu. Nah, banyak yang terjebak narasinya itu masih narasi tujuan, bukan manfaat gitu. Kemudian setelah itu di pelaksanaan, nah gambaran mengenai perkembangan mitra itu juga beberapa belum dijelaskan oleh beberapa tim, kemudian belum sesuai panduan. Jadi saran saya ikuti panduan atau juknisnya. Minta uraian apa ya sudah itu dipenuhi. Jangan seperti penelitian gitu ya, yang biasanya atau kalian misalkan teman-teman biasa membuat apa ya paper atau tugas gitu, bukan, ini berbeda gitu. Jadi uraikan saja sesuai dengan permintaan panduan. Misalkan diminta menguraikan metode komunikasi, ya sudah uraikan saja, mau full offline atau kombinasi dengan online atau online semua. Tentunya hal itu berdasarkan alasan kondisi di desa tersebut. Bagaimana dengan misalkan program akan dilakukan, apakah bisa jika dilakukan secara offline 100% gitu? Tentunya dengan harus ada penekanan, karena kondisi masih pandemi berarti harus ada penekanan ya, seperti PKM, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Juga dengan uraian-uraian yang lain yang banyak yang belum diuraikan itu adalah rekognisi gitu. Jadi kayak sengaja dibuang ya. Ada kemarin Pak Agus sudah menjelaskan itu. Nanti kalau misalkan didanai akan direkognisi dalam mata kuliah ataupun SKPI. Kemudian untuk indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini saya menyarankan dibuat per poin saja dan jelas cara mengukurnya gitu. Misalkan di sana poin 1 itu meminta perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, ya uraikan saja. Bagaimana cara mengukurnya? Terus perubahannya itu apa gitu. Nanti itu dilihat dari apa? Kalau perubahan fisik apa? Bagaimana cara mengukurnya? Itu jelaskan saja seperti itu. Kalau misalkan metodenya berbeda ya tolong uraikan sesuai dengan indikatornya gitu ya. Kemudian luaran ya, saya ada yang terlewat. Luaran itu tolong teman-teman penuhi untuk yang luaran wajib, jangan sampai ditinggal. Beberapa tim masih tidak mencantumkan profil dan poster, padahal itu adalah luaran wajib. Kalau luaran tambahan kan bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tapi khusus untuk luaran wajib itu harus gitu. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan dibuat timeline yang jelas gitu ya. Sementara untuk anggaran, nah ini beberapa peruntukannya itu masih belum jelas. Mohon maaf saya beri contoh, tadi ada yang mencantumkan festival kapal 30 juta gitu. Nah, reviewer pasti akan melihat angka-angka yang besar dulu. Peruntukannya apa gitu. Jadi kalau peruntukannya tidak jelas, eman-eman gitu ya. Sebagai contoh ini,
2019 saya pernah mendampingi mahasiswa juga, waktu itu sudah lolos didanai, kemudian ada BIMTEK. Kebetulan reviewernya waktu itu Pak Surpayundri, kami BIMTEK di Semarang, ada peserta dari, saya lupa ya, Uniba atau Unisri. Itu sekedap, nih baterai saya. Maaf. Jadi waktu itu ada peserta salah satu tim, padahal sudah didanai begitu. Sama membuat kapal untuk wisata, padahal nominalnya hanya 12 juta gitu. Waktu itu saya masih ingat Pak Yondri mengatakan beliau terkenal itu ya reviewer paling galak gitu ya menurut teman-teman mahasiswa dan beberapa dosen pendamping gitu. Jadi kalau langsung satu utuh gitu ya, kapal 12 juta itu bisa dipastikan dicoret kalau beliau yang mereview langsung gitu. Jadi sarannya adalah kalau misalkan ada anggaran yang misalkan harus dibeli tapi nominalnya itu besar, tolong bisa di apa ya, bahasa Jawanya itu diecer-ecer gitu. Misalkan kayak bikin gazebo gitu. Ya diecer-ecer aja bambu dan lain-lain kayak gitu. Kan jadi biaya satuannya lebih murah gitu kan. Kemudian ada biaya-biaya satuan yang menurut saya besarannya itu kurang logis gitu. Misalkan publikasi media Solo Post 5 juta gitu. Beberapa kali pernah kami juga minta tolong media terkait dengan publikasi itu free. Jadi kalaupun harus berbayar nggak segitu gitu ya. Itu kayak jurnal internasional saja nanti 5 juta itu. Jadi tolong teman-teman bisa cermati terutama angka yang besar-besar ini gitu, karena bisa jadi ini menjadi santapan empuk bagi reviewer nasional gitu. Kemudian tolong untuk biaya satuan. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada dosen pendamping. Biasanya Bapak Ibu dosen kalau membuat RAB itu kami patokannya standar biaya masukan SBM dari Menteri Keuangan gitu ya, tahun 2021. Nah, misalkan untuk konsumsi itu berapa? Biasanya kami tidak pakai maksimal gitu. Biasanya pagu normalnya berapa ya kira-kira gitu kan. Jadi kalau bisa jangan melampaui itu gitu. Jadi kayak misalkan makan satu orang 100.000, wah ini makan di Starbucks atau di Solaria gitu ya, nggak logis gitu. Jadi mending kalau saran saya dibuat sesuai dengan standar saja, tetapi nanti bisa dimainkan di frekuensi atau volume gitu. Kemudian untuk lembar persyaratan yang lain, saya masih melihat beberapa belum ada stempel, tanda tangan, juga CV dosen pendamping juga ada yang beberapa belum ada. Kemudian surat pernyataan ada juga yang belum. Oke. Kira-kira itu dari saya, Pak Agus. Nanti bisa ditambahkan Pak Maida dan Bu Agustin. Matur nuwun. Siap. Terima kasih Bu Rizka. Baik, banyak yang sudah highlighted disampaikan oleh Bu Rizka. Sebelum kita mengundang tanya jawab, saya undang sekarang R atas M. Ini reviewer paling ganteng. Monggo, Mas Maida. Baik, matur nuwun sekali Pak Agus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, serta adik-adik yang saya banggakan. Terkait dengan review yang sudah kami lakukan di beberapa hari terakhir ini, jadi memang review memang tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Rizka, dibagi menjadi beberapa
ke beberapa reviewer maksud saya. Jadi di sini saya juga mereview beberapa dari proposal nomor 2, 10 sampai 16, kemudian juga 27, 29. Nah, nanti dengan nomor-nomor tersebut nanti bisa kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasikan bisa mengonfirmasi ke saya. Nah, terkait dengan beberapa yang sudah saya review dari personal view saya, tentu memang ada beberapa yang masih menjadi catatan secara umum. Yang pertama yang menjadi catatan saya adalah dari 10 proposal yang saya review, ada satu proposal yang memang sangat-sangat dari segi kualitas, dari segi substansinya, kemudian dari kesesuaian dengan format dan lain sebagainya itu sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan saya rasa akan menjadi role model buat proposal-proposal yang lain. Tapi di lain sisi juga ada beberapa proposal yang memang bisa dikatakan belum cukup siap gitu ya untuk bisa direview bahkan gitu, karena dari isinya itu masih banyak yang kosong, bahkan ada halaman yang kosong sengaja ditinggalkan kosong atau mungkin memang salah file yang disubmit gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Tentu memang harapannya dari review yang kami lakukan ini nanti teman-teman mahasiswa terutama bisa melihat hasil reviewnya, melihat komentar dari kami, dan kemudian melakukan perbaikan gitu ya. Tentu dengan review yang lebih banyak, dengan saran yang lebih banyak, mungkin effort dari teman-teman untuk perbaikan memang bakal lebih besar. Cuman kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sebenarnya secara umum sudah disampaikan secara komprehensif ya oleh Bu Rizka tadi. Cuman saya mungkin menambahkan beberapa aja. Terkait tadi sama yang sudah disampaikan Bu Rizka adalah terkait dengan riset ya. Dengan riset artinya bukan untuk bisa survei, untuk bisa mendapatkan data yang utuh, memang diperlukan kita untuk bisa mengkonfirmasi langsung data itu ke desa gitu ya. Tadi Bu Rizka sudah menyebutkan beberapa istilah-istilah yang mungkin saya juga baru dengar terus terang hari ini gitu ya. Jadi data-data yang bisa didapatkan dari desa itu seperti apa aja. Nah, itu juga yang sangat-sangat penting untuk bisa membangun sebuah proposal yang baik gitu ya. Karena ada beberapa proposal yang ketika dibaca di bagian pendahuluan di awal-awal itu sudah menunjukkan bahwa surveinya memang kurang gitu ya. Data yang dimiliki sangat-sangat kurang. Jadi beberapa kalimat yang ada di sana mungkin atau paragraf di awal gitu itu sudah menunjukkan bahwa risetnya kurang, kemudian juga berdasar dari pendapat pribadi gitu ya. Jadi seperti memang masih belum klik dengan desa yang akan jadi sasaran dari program ini nanti. Padahal nanti kita kan harus kerja bareng dengan desa gitu ya. Artinya kita harus tahu sekali gitu ya. Tahu sekali di sana itu seperti apa. Kemudian apa yang jadi masalah di sana nanti secara umum. Kemudian juga kira-kira apakah pemerintah di sana itu juga menganggap itu sebagai masalah, kemudian mereka juga memiliki program yang sama, visi yang sama untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah terlihat di pendahuluan ketika teman-teman di sini sudah mulai menceritakan tentang latar belakangnya dan data-data kuantitatif, kualitatif di bagian pendahuluan, itu akan kelihatan sekali gitu ya. Jadi bagi saya secara personal di situ saja sudah menunjukkan kualitas dari proposalnya gitu ya, apalagi nanti di bagian-bagian berikutnya. Jadi secara umum itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kemudian secara spesifik dari bagian-bagian tadi sudah dibahas lengkap oleh Bu Rizka. Ya tadi terkait pendahuluan data kuantitatif gitu ya. Data kuantitatif banyak yang masih belum menyertakan, banyak yang masih menyampaikan bahwa di desa ini banyak sekali atau sedikit sekali atau masih kurang seperti ini. Dan data kuantitatifnya tidak disediakan gitu ya. Jadi reviewer akhirnya tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap kondisi realnya seperti apa gitu ya. Besar, baik, kurang atau tidak ada dan segala macam itu mungkin bisa dibantu dengan data-data yang kuantitatif gitu ya. Jadi ada beberapa proposal mungkin yang bahkan sama sekali tidak mencantumkan data kuantitatif gitu ya. Jadi mungkin itu yang memang nanti harus diperbaiki. Kemudian juga tadi seperti mungkin sedikit saya singgung terhadap kebijakan pembangunan daerah yang relevan ya. Jadi memang program yang kita usulkan ini memang harus
klik dengan apa yang ada di desa gitu ya, apa yang dilakukan oleh desa juga gitu. Jadi jangan sampai mereka tidak menganggap itu masalah, kemudian di sana juga nggak ada program-program tertentu seperti yang kita usulkan, tapi kita mengusulkan program tersebut gitu ya. Nah ini kan juga bukti bahwa komunikasi kita dengan pihak-pihak yang berwenang yang ada di desa sana juga masih kurang. Nah itu mungkin perlu ditingkatkan untuk beberapa proposal saja yang saya kira juga dari review saya yang personal ya, nanti bisa dicek. Kemudian terkait dengan perumusan masalah juga sama, tadi ada beberapa rumusan masalah yang masih nggak nyambung dengan pendahuluannya. Jadi pendahuluannya sudah membicarakan A, B, C, D, E gitu ya. Tiba-tiba di rumusan masalah ada masalah tertentu yang bahkan sama sekali tidak pernah disinggung di bagian pendahuluan gitu. Nah tadi sama seperti yang disampaikan Bu Rizka, bahwa sebenarnya rumusan masalah di sini kan sebenarnya ringkasan masalahnya aja dari yang di pendahuluan tadi sebenarnya juga sudah disampaikan secara umum. Nah itu yang mungkin juga jadi PR buat beberapa proposal dari teman-teman yang masih belum connect tadi ya, belum nyambung dari antara pendahuluan dengan rumusan masalahnya. Kemudian kalau dari saya mungkin pelaksanaan juga tadi sudah disampaikan juga. Pelaksanaan ada beberapa, bahkan mungkin jumlahnya cukup banyak ya. Mungkin dari 10 yang saya review mungkin 3-4 proposal yang pelaksanaannya di situ tidak menggunakan format yang sesuai dengan yang ada di buku panduan P2MD gitu. Jadi sama sekali berbeda bahkan gitu ya. Nah, mungkin ini nanti bisa disesuaikan dengan format yang sudah ada, karena memang di sana ada detail-detail yang penting gitu ya. Kalau misalnya formatnya berubah, maka detail-detail yang penting tersebut bisa jadi nggak tersampaikan. Kemudian indikator keberhasilan sama tadi, masih banyak yang indikator keberhasilannya masih terlalu umum gitu ya, masih ngukurnya gimana juga nggak jelas gitu. Nah di indikator keberhasilan ini sebisa mungkin itu sudah jelas ya. Jadi indikatornya seperti apa, cara ngukurnya seperti apa, itu juga sudah disampaikan dengan padat dan jelas. Kemudian luaran juga sama, saya juga nggak tahu kenapa, karena sebenarnya di buku panduan sebenarnya juga sudah ada ya untuk luaran wajib, tapi memang ada beberapa yang tadi bahasanya Bu Rizka sengaja dikeluarkan gitu ya. Nah itu bisa dikembalikan lagi ya. Jadi memang ada beberapa luaran yang memang sifatnya bahkan sebagian besar wajib ya, hanya satu aja yang tambahan. Dan berikutnya yang terakhir mungkin kalau dari saya langsung lompat ke RAB juga gitu ya. RAB nanti mungkin bisa disesuaikan lagi. Sekali lagi kita harus refer ke buku panduannya RAB, bahwa di sana ada beberapa yang diperbolehkan dan beberapa yang nggak diperbolehkan. Kemudian tadi juga sama justifikasi terhadap pengeluaran kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita belanja barang A, kita beli barang A misalnya, itu kenapa gitu ya, nyambung nggak kira-kira dengan program kita gitu ya. Nah justifikasi ini jadi penting, dan kemudian kita bisa klasifikasikan juga seperti yang ada di buku panduan itu menjadi 3 klasifikasi yang ada di sana ya. Jadi BHP sendiri, bahan habis pakai, kemudian peralatan penunjang, kemudian yang terakhir adalah seminar. Nah saya kira sih kalau dari saya sekian ya. Mungkin di luar typo-typo dan bahasa yang kurang baku, itu sebenarnya kesalahan minor, tapi mungkin juga untuk beberapa reviewer mungkin akan punya penilaian yang cukup signifikan di sana gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau saran saya memang dihindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya typo atau bahkan yang sama sekali nggak sesuai dengan yang ada di buku panduan. Jadi saya kira kalau dari saya seperti itu tambahannya dari yang sudah dijabarkan secara komprehensif tadi oleh Bu Rizka. Nanti mungkin masih bisa ditambahkan oleh Bu Agustin. Demikian dari saya, Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you, Mas Maida. Oke, langsung ke Bu Agustin. Silakan Bu Agustin. Ya Pak Agus, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi reviewer pada kegiatan P2MD kali ini. Mungkin sudah sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rizka sama Pak Maida. Saya sedikit saja menambahkan beberapa hal secara khusus langsung masuk kepada template. Mungkin untuk proposal yang saya review itu adalah proposal nomor 1, 3 sampai 9, 17 dan 28. Nah, langsung saja mungkin untuk jangkauan wilayah, betul sekali yang disampaikan Bu Rizka tadi,
masih ada satu di tempat saya yang lokasinya itu terlalu jauh dari kampus. Nah, nanti mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk mengganti lokasi atau memang akan tetap menggunakan lokasi yang sama. Dan untuk penulisan judul juga ada beberapa yang belum masuk kepada inti proposal, padahal itu sudah disampaikan di template-nya. Dan sehingga teman-teman pastikan judul itu tetap ditulis di template proposal. Kemudian untuk pendahuluan juga sama sekali yang disampaikan Bu Rizka dan Pak Mainda bahwa data kuantitatifnya itu belum ada. Jadi mungkin boleh ditambahkan berdasarkan wawancara dengan perangkat desa. Nah, mungkin di sana ditanyakan berapa sih jumlah dari kebutuhan data dari proposal teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman bisa mencarinya. Kalau secara umum, teman-teman bisa mendapatkan data tersebut di BPS daerah. Nah, tapi di situ masih secara umum. Tapi secara khusus di desa, memang harus betul-betul terjun langsung ke desa dan menanyakan secara langsung dengan para perangkat di sana, sehingga teman-teman mendapatkan data kuantitatif terhadap profil masyarakat yang ada di desa tersebut. Dan kemudian untuk uraian tentang potensi fisik sudah banyak yang menyampaikan, namun banyak yang belum menyampaikan untuk identifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang sudah berdiri di sana. Mungkin PKK itu salah satu kelembagaan yang sudah ada di desa, sehingga teman-teman bisa mencantumkan atau menceritakan bagaimana kelembagaan tersebut dalam melakukan kegiatan pembangunan di desa tersebut. Nah, berikutnya untuk yang informasi terkait uraian pembangunan daerah, ini mungkin hampir kebanyakan itu belum menggunakan. Jadi teman-teman bisa tahu kalau ada nggak sih peraturan atau kebijakan dari pemerintah desa atau kementerian atau pemerintah daerah yang bisa dikaitkan ke dalam proposal teman-teman. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa bertanya kepada perangkat desa atau teman-teman mencari informasi di Dispermasdes. Nah, Dispermasdes ini teman-teman biasa ditemukan di beberapa kota kabupaten tingkat pemerintahan daerah mereka. Nah, untuk rumusan masalah juga sama. Intinya kalau rumusan masalah ini teman-teman harus menyampaikan apa sih kegiatan nyata yang akan dilakukan di desa tersebut, sehingga tujuannya itu bisa diukur menggunakan indikator-indikator yang jelas berupa mungkin percentage untuk kenaikan atau perkembangan dari kegiatan yang teman-teman lakukan di desa tersebut. Dan untuk manfaat mungkin juga sama tadi. Intinya teman-teman sudah menyampaikan manfaat itu untuk beberapa pihak, baik itu penulis, masyarakat, atau bahkan instansi lembaga yang terlibat dalam kegiatan teman-teman. Dan untuk pelaksanaannya mungkin masih saya tekankan untuk indikatornya. Indikator keberhasilan di sini masih kurang menyampaikan kalau terkait dengan adanya lembaga baru dan jumlah mata kuliah yang dapat direkognisi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman di desa. Dan untuk luarannya, nah ini luarannya betul sekali tadi, luaran wajib itu betul-betul harus ada. Nah, kalau untuk produk sama modelnya itu sebutkan saja nanti produk yang akan dihasilkan itu apa dan profil sama posternya itu seperti apa. Boleh dibentuk dalam uraian atau poin-poin yang menyampaikan bahwa identifikasi terhadap produknya itu sudah muncul dengan jelas di proposal teman-teman. Dan yang pastinya untuk luaran publikasi itu disebutkan juga medsos yang akan digunakan itu apa. Kalau publikasi ilmiah, media digital itu apa dan media cetaknya itu di mana. Jadi jelas dan sudah bisa dibaca dengan enak gitu oleh para reviewer. Dan untuk rancangan jadwalnya sudah beberapa belum menyampaikan terkait dengan bentuk timeline. Jadi masih berupa tabel-tabel tapi belum bentuk timeline per bulan. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu disesuaikan. Dan untuk rancangannya teman-teman bisa membuat rancangan itu maksimal 40 juta. Kalau bisa dimepetin 40 juta. Jangan sampai di bawah 10 juta kata Bu Rizka, betul sekali karena itu terlalu sedikit. Dan untuk
RAB-nya itu tadi, mungkin teman-teman bisa menguraikannya ke aktivitas terlebih dahulu. Nah, setiap aktivitas itu diuraikan apa aja aktivitas yang akan dilakukan, dan di situ di breakdown lagi untuk apa saja yang menjadi BAP, kemudian untuk untuk peralatan, dan untuk kegiatan seminar. Jadi akan sangat mudah ketika teman-teman membuat rekap. Nah, rekap untuk RAB ini kebanyakan masih belum tercantum di dalam proposal. Nah, mungkin itu Pak Agus, Bu Rizka, dan Pak Maida dari saya sedikit bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Agustin. Tadi nama instansi apa? Permades atau Permasdes atau apa, Mbak Agustin? Permasdes. Oh, dinas. Oke, berarti ada di level kabupaten ya, di level kabupaten. Betul, Baik. Bapak. Ya, artinya yang pertama yang saya highlight adalah ketiganya menyarankan data kuantitatif. Data kuantitatif itu tidak bisa di awang-awang gitu. Mestinya harus lihat data benar. Bisa dari data Biro Pusat Statistik atau dari Dinas Permasdes tadi, atau kita langsung survei ke lokasi. Memang disarankan kita harus survei lokasi. Diharuskan. Wong itu lembar hasil surveinya harus diketahui oleh kepala desa, gitu kan ya? Oke, nah sudah ada beberapa chat yang masuk ke saya, Pak, itu nomor-nomor yang disebut para reviewer itu taunya dari mana? Wah, itu kan karena saya memang yang nomori gitu. Nah, sekarang saya akan share nanti kalian akan bisa lihat. Adik-adik, di sini ini adalah Google Drive saya. Lah, ini ada. Kalau saya urutkan dari abjad pertama, nama pertama kalian. Jadi Andiko, saya nggak tahu Andiko siapa. Bagus Adi siapa gitu. Ini Andiko Mancasan gitu. Bagus Adi Sindon, Dea Padon gitu. Nah, ini sekali lagi tidak menunjukkan urutan apapun ya, hanya abjad nama. Nomor 1 sampai 26 itu seperti itu. Nah, nomor 27, 28, 29 tidak, karena ini memang proposalnya baru menyusul belakangan kemarin, akhir pekan kemarin. Nah, ini nomor 27 Hilda, 28 Marcella, 29 Queen. Satu lagi adik-adik, nama ketua tim itu mestinya diatur di paling atas ya, di covernya. Betul ya Pak Maida? Betul. Jadi jangan ikut-ikutan saya di folder ini ya. Saya menuliskannya paling atas yang huruf abjadnya A, huruf abjadnya. Yang abjad pertamanya A. Nah, kalau misalnya nanti Maida jadi ketua, yo M dulu, jangan Agus gitu. M gitu. Maida nomor NIM-nya berapa? Jangan Agus terus Maida nomor 5, padahal ketuanya Maida. Nanti membingungkan si reviewer di Jakarta. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa mengakses folder ini dari dari link yang akan saya bagikan setelah ini. Sedap. Oke, mana sih punya saya nih? Oke, saya harus stop share. Saya akan bagikan di kolom chat. Silahkan, semua bisa download, semua bisa melihat hasil review untuk siapapun. Jadi biar saling belajar, silahkan. Dan sekarang baru pukul 14, kita baru 55 menit kita ngobrol, kita buka dialog tanya jawab, mumpung 3 reviewer ada di sini. Mohon dipahami 3 ini piainya sibuk kabeh gitu. Jadi kita manfaatkan 30 menit ke depan untuk bincang-bincang
untuk memperbaiki proposal kita masing-masing. Monggo saya undang siapapun, boleh dosen pembimbing, boleh ketua tim, boleh anggota tim. Silakan. Boleh raise hand, jangan saya Pak. Lah saya Pak bingung itu nanti. Raise hand kemudian sebutkan namanya. Yes, Mbak Deta. Silakan Mbak Deta. Ya, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya ingin bertanya Pak, untuk perintisan mitra itu yang dimaksud mitra yang akan kita ajak kerjasama untuk membangun desa binaan, atau perintisan mitra itu yang dimaksud itu desa binaannya kita gitu Pak. Karena dari kelompok P2MD Hima Komter itu masih kurang jelas mengenai perintisan mitra itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kumpulkan dulu biar nanti reviewer membuka juknis barangkali atau sudah punya jawabannya, tapi saya simpan dulu. Terima kasih Mbak Deta. Yang berikutnya silakan. Tidak ada. Monggo langsung dijawab Bu Rizka, Bu Agustin, Pak Maida boleh. Bareng-bareng ya boleh. Siapa ini? Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Oh, saya mau nembak malah ditembak duluan. Saya MC. Wah, kalah cepet saya. Aduh. Jadi kemitraan ini tadi ya Bernadetta ya dari Hima Komter. Kemitraan ini kalau di juknis P2MD memang tidak diuraikan secara jelas gitu ya. Tetapi berdasarkan panduan-panduan yang lalu dan hasil Monef gitu, biasanya kemitraan itu kalau ketika pelaksanaan program itu ya dengan komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut gitu. Menjalin kemitraan dengan siapa saja atau dengan bisa jadi pada saat pelaksanaan program atau setelah itu seperti siapa ya, tadi saya baca punya proposal ada Hey Pagi atau siapa itu ya, yang advertising gitu, boleh gitu. Jadi misalkan ada asosiasi atau ada komunitas lain di luar dari desa tersebut yang memang programnya itu berhubungan dengan usulan atau program yang sedang dikerjakan di desa dan nanti bisa membantu keberlanjutan program, itu bisa dianggap sebagai mitra gitu. Jadi bukan hanya lembaga-lembaga terkait di desa, itu pada awalnya memang didesain seperti itu. Kalau di panduan PHP 2D itu lebih jelas. Jadi pada saat awal pelaksanaan program, kemitraan yang dirintis itu dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Tetapi seiring dengan keberjalanan program, tim pengusul bersama dengan mitra itu bisa maksudnya mitra yang diajak melakukan ini ya program bisa memperluas gitu. Memperluas itu bisa keluar daerah. Nah tentunya ini tergantung dengan usulan yang teman-teman ajukan gitu, karena satu dengan yang lain pasti akan berbeda gitu. Misalkan tadi tentang digital marketing ya, saya lupa proposalnya siapa, menjalin kemitraan dengan advertising gitu. Terus kemudian dijelaskan mitranya siapa gitu. Ya, thank you. Pak Maidan nambahin nggak? Sudah cukup Pak, insya Allah. Cukup ya. Oke, so yang mungkin saya bisa tambahkan adalah kemitraan itu sebaiknya diajak dari sekarang, memberdayakan dan ikut seperti tadi disampaikan Bu Rizka, ikut melanjutkan apa yang kita lakukan di desa tersebut. Contoh lagi kalau tadi advertising, kalau ada kemarin kan yang sangat populer itu membangun desa wisata atau wisata desa.
Nah, biar mendatangkan wisatawan dari luar daerah, siapa yang bisa diajak kerjasama? Pok Darwis itu kan Pok Darwis setempat. Berarti kita perlu mengajak teman lain. Teman lain itu siapa? Mitra lain itu siapa? Boleh panjenengan datangkan biro travel, boleh misalnya mitranya adalah pengusaha pariwisata yang lain, atau mungkin Asita, atau mungkin siapa begitu. Jadi mitra itu saat ini belum ada di desa tersebut, tetapi kita datangkan dan kita perlama mereka betah di sana memberdayakan masyarakat setempat. Begitu Deta. Mudah-mudahan lebih jelas saat ini. Berikutnya yang lain mungkin sedang asik download ini kayaknya sih kalau saya. Agus, Yes. bisa memberikan tambahan Pak? Ya, monggo Bu. Saya tadi ada yang terlupa. Jadi begini, membaca beberapa judul itu tadi sepertinya sudah disampaikan Bu Agustin ya. Usulan yang teman-teman ajukan itu tolong disesuaikan dengan rencana pengembangan desa. Itu poinnya. Kita jangan memaksakan bidang keilmuan kita untuk diaplikasikan ke desa. Tidak seperti itu ya konsepnya teman-teman. Meskipun misalkan teknik sipil gitu ya, saya contohkan dengan keilmuannya, terus kemudian memaksakan membuat program yang sesuai dengan bidang ilmunya, padahal itu tidak dibutuhkan di desa, tidak termasuk dalam rencana pengembangan desa. Nah, itu tolong dihindari seperti itu. Jadi cari potensinya dulu. Kalau misalkan di sana potensinya adalah wisata, ya dikembangkan gitu. Atau mungkin diperluas ke industri kreatif gitu. Atau kalau wisatanya pertanian, nah kembangkanlah itu. Jadi untuk program P2MD ini tidak menuntut judul itu mesti sama dengan bidang keilmuan. Justru teman-teman mahasiswa ini diajak turun ke desa untuk memotret potensi yang ada di desa untuk bisa dikembangkan dan mengatasi permasalahan atau kendala yang ada di desa. Syukur-syukur usulan kegiatan yang teman-teman usulkan itu sudah ada embrionya. Jadi jangan membuat sesuatu yang sama sekali baru, gitu. Karena saya pernah beberapa kali dialog dengan reviewer waktu Monef begitu. Memang sebaiknya dihindari. Jadi misalkan ya di sana tidak ada potensi pertanian gitu. Misalkan itu di perkotaan gitu. Nggak ada potensi pertanian sama sekali dan tidak ada minat warga itu untuk bercocok tanam, ya jangan dipaksakan meskipun keilmuannya di sana gitu. Jadi misalkan udah dipaksa aja nanti hidroponik, tidak seperti itu ya. Jadi tolong disesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Jadi misalkan dari D3 perpustakaan atau D3 farmasi itu teman-teman fleksibel membuat usulan apapun, tidak harus terkait dengan bidang keilmuannya. Nanti kalau masalah misalkan narasumber ataupun yang lain, kan Bapak Ibu dosen banyak itu yang bisa dimintai tolong untuk menjadi narasumber gitu. Tetapi tidak boleh dihonori ya, sesuai dengan panduan. Tadi masih ada beberapa yang narasumber. Menikah Pak Agus Sampun, mumpung saya ingat. Oke, terima kasih. Tenang, tidak bisa dihonori, tapi bisa dibuatkan surat tugas, surat pengantar untuk dimintakan reward dari Pak Rektor. Begitu. Caranya tidak minta dari 40 juta itu, tapi kita ambilkan dari dana non APBN di UNS. Terima kasih Bu Rizka. Monggo yang lain. Mumpung kita bertemu, jadi sambil menunggu teman-teman, saya ingatkan silahkan yang pertama adalah di-download tadi review sheet yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu reviewer. Kita punya waktu besok pagi, mungkin kalau perlu
bukan kalau perlu, sepertinya semua perlu. Kalau ini saya melihat 3 reviewer tadi mengatakan data. Artinya kayaknya teman-teman itu perlu kembali ke desa. Nah, memang saat ini masih ada penyekatan, tetapi kayaknya lebih longgar itu. Penyekatan di batas-batas kota. Kalau misalnya ada yang akan melakukan survei ke luar daerah, berkonsultasi dengan saya kok rodok wagu nek nyeluk Pak Yoga, Mas Yoga maksud saya, Mas Yoga, untuk saya buatkan surat pengantar supaya bisa diizinkan melintas di pos-pos pemeriksaan. Begitu. Kalau pakai surat tugas tidak harus diogrok-ogrok dengan tes antigen, tes COVID itu. Insya Allah lancar itu. Baik, kita punya waktu 20 sampai 23, kemudian nanti 24 kita review kita submit, kita mintakan lah feedback ulang dari para reviewer ini supaya tanggal 25 kita bisa perbaiki, finalisasi. 26 ternyata libur ya. Itu saya baru aware kalau 26 libur. Nah, berarti kan waktu terakhir untuk final checklist untuk sebelum kita submit adalah 27. Kita upayakan 27 sore, 27 malam itu kita bisa submit, tidak sampai tanggal 28. Saya terus terang khawatir. Diksi semuanya di deadline 28 Mei. Saya takut servernya Diksi dikeroyok uang se-Indonesia Raya down. Jadi yuk kita lebih awal di tanggal 27. Yuk P3TV 28. Sertifikasi kompetensi dosen dan Pranata Lab itu juga 28. Gitu. Terus ini juga 28. Teman-teman di bidang akademik itu juga 28. Lah ini 28 nyerbu server Kemendikbud Ristek itu repot nanti mereka. Gitu. Kasihan mereka. Yuk kita lebih awal dari tanggal 28. Mudah-mudahan kita 27 Mei kita bisa kirimkan proposal final kita yang luar biasa. Begitu nggih, adik-adik mahasiswa, Mas Yoga, tolong fasilitasi teman-teman mahasiswa yang akan melakukan survei. Kita buatkan surat tugas untuk perjalanan mereka ke desa setempat. Lalu tadi kasus yang di Kebumen 147 km gitu. Nah, memang jaraknya memang lebih dari 100 km, tetapi memang sudah ada rintisan dan sayang sekali kalau ini dilepas. Ini adalah program lanjutan dari program project based learning yang dilakukan oleh teman-teman D3 pariwisata. Tidak apa-apa, ada 2 opsi kemungkinan. Kalau tadi Ibu Rizka sudah ngendiko dihitungnya dari jarak perguruan tinggi kok ya. Tetapi pada bagian itu, pada bagian peta screenshot panjenengan, screenshot Google Map ya, itu di bawahnya ditulis, diberi catatan bahwa kita sudah melakukan pemberdayaan lebih awal di bidang ini. Ya, dijelaskan secara ringkas. Barangkali itu bisa membantu reviewer memberikan pertimbangan. Saya dan berikan pertimbangan bahwa jarak ini bukan the real problem. Sepertinya angka 100 km itu untuk menjagani teman-teman di luar Pulau Jawa. Tahun lalu itu saya ke Kalimantan Selatan itu,
apalagi 100 kilo, 40 kilo wis liwati alas dawu ngono kan. Mesake lah kemungkinan akan kemungkinan di pertimbangannya adalah itu teman-teman yang di luar Pulau Jawa yang harus melewati alas atau melewati daerah-daerah yang rawan. Barangkali itu. Atau misalnya kalau ada strategi lain ya monggo. Kalau saya kok strateginya sementara itu, mudah-mudahan reviewer bisa menerima penjelasan kita. Gitu. Kalau Mas Nanang sampai ke Bumen itu hanya 3 jam nyampe gitu kan. Gitu. Apalagi Mas Khairul Huda itu sampai ke Bumen itu hanya 15 menit. Wong tinggalnya ya ning Kebumen. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu pembimbing, saya mohon kesediaan panjenengan untuk ngamping-ngampingi gini basa Jawane. Saya nggak tahu yang dari luar Jawa. Mengamping-ngampingi itu ya mendampingi, mengawal adik-adik mahasiswa dalam menyusun proposal P2MD ini. Dan adik-adik mahasiswa jangan segan untuk menghubungi pembimbing kalian dan ketiga reviewer ini. Kalau tadi kalian lihat di screen saya itu, ownernya itu adalah yang mengupload atau yang mereview proposal kalian. Begitu. Jadi bisa dilihat siapa reviewer kalian. Kalau tidak salah nomor 1 sampai nomor 9 itu Bu Agustin ya. Waktu itu saya juga urut abjad itu 26 tak bagi telu ngono. Songo 8 Bu Rizka itu. Terus ada tambah ke Bu Rizka. Berarti nomor 10 sampai nomor 18 kalau nggak salah ya Pak Maida, tapi kayaknya ada yang bergantian karena ternyata bimbingannya Bu Rizka itu kemudian geser tukeran dengan Pak Maida begitu. Dan sisanya berarti Bu Rizka, kecuali Mbak Hilda nomor 27, Mbak Marcella nomor 28 itu Bu Agustin, Mbak Hilda dengan Pak Maida, kemudian Plumbon dengan Pak Maida juga ya. Oke, si Queen atau Afifah ini. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini? Silakan Mas Naufal, langsung jangan di-chat, langsung lisan saja biar didengarkan banyak orang. Karena banyak yang pakai HP, nggak pakai chat, buka chat. Yang sudah angkat tangan Mas Dimas, tapi yang di chat sudah izin Mas Naufal. Mas Naufal dulu silahkan, setelah itu Mas Dimas, kemudian ada Mbak Bilen. Mas Naufal, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya mau menanyakan tentang yang upload file di Kemendikbud itu kan ada 45 Pak. Nah, untuk yang surat pernyataan kerjasama dari perwakilan kelompok masyarakat desa itu, apakah kita bikin sendiri, apakah kita dari sekolah vokasi jadi satu kertas yang sama untuk dilampirkan ke desa tersebut, Pak? Baik, good questions. Ini kemarin ditanyakan juga oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Silahkan di format panjenengan masing-masing karena itu kan kesediaan pernyataan kerjasama dari pihak setempat. Monggo konsultasi dengan pembimbing ya, jangan jangan segan untuk berkonsultasi dengan pembimbing. Saya bebaskan saja itu. Yang jelas kalau misalnya Juknis memintakan kita ada materi ya dikasih materi. Kalau misalnya materinya 10.000 jangan dikasih 6.000 begitu. Ya sesuaikan dengan petunjuknya. Gitu ya Mas Noval. Oke. Berikutnya Mas Dimas, monggo Dimas. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya itu pada bagian yang luaran.
pada bagian media cetak itu Pak. Itu maksudnya itu kan apa ya, gimana ya, itu kan seperti media ilmiah itu kan, tapi kan ditampilkan pada media cetak. Nah itu maksudnya itu gimana Pak? Mas Dimas ini nomor berapa proposalmu? Ketuanya siapa Mas Dimas? Ketuanya Mas Noval tadi. Oh, Mas Noval, bodoh lagi. Oke, Muhammad Naufal ini yang mereview Pak Maida. Pak Maida silakan. Ya, baik. Sebentar, ini sekalian saya buka ya untuk di hasil reviewnya. Sambil Mas Maida buka, saya berikan waktu untuk Mbak Milen. Silakan Mas Maida melanjutkan buka proposalnya. Mbak Milen silakan. Ya baik Pak Matur nuwun. Saya izin bertanya mengenai keterangan bermitra ya Pak. Kalau semisal dari desa tidak ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, tapi ada BUMDes atau badan usaha milik desa, apakah kami bisa bermitra dengan BUMDes saja dan dengan pengusaha wisata lainnya? Karena apabila kami membuat dan merencanakan tentang pembentukan Pokdarwis itu dikhawatirkan akan menghabiskan waktu dan tidak sesuai dengan proker yang akan kami kerjakan saat di sana nanti. Boleh bingit itu. Boleh banget. Bahkan nanti Pokdarwisnya itu bisa jadi luaran lembaga baru yang dibuat itu. Nah, ya, gitu ya Mbak Milen. Sementara kalian bisa bekerja sama dengan mungkin kepala dusun, ketua RW atau BUMDes, itu juga pihak yang cukup tepat untuk kita ajak kerjasama. Boleh banget itu Mbak Milen. Thank you. Mas Maida, back to you. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya, jadi Mas Noval dan teman-teman, ini tadi terkait dengan luaran. Jadi sebenarnya cuman masalah bahasa sih, concernnya cuman bahasa ya. Di sini karena di proposal itu disebutkan luaran publikasi ilmiah di media cetak gitu. Sedangkan yang ditampilkan di sini adalah kemasan produk, desain digital kemasan produk gitu, yang sebenarnya itu tidak termasuk kategori di publikasi ilmiah gitu ya. Jadi kalau publikasi ilmiah ya di jurnal-jurnal tertentu gitu ya. Jadi ada beberapa tim juga yang sudah menyebutkan secara spesifik, bahkan memang seharusnya seperti itu. Bahkan nanti kira-kira publikasi ilmiah ini berupa apa gitu ya, berupa artikel jurnal atau semacamnya. Kemudian nanti akan disubmit di jurnal yang mana juga gitu ya. Ada yang menyebut jurnal Semar, ada yang menyebut jurnal yang lainnya juga di Sinta 3 dan segala macam gitu ya. Itu disebutkan secara spesifik seperti itu. Nah, kalau di konteksnya di timnya Noval di sini cuman masalah penempatan aja ya, atau istilahnya tadi bahwa yang dimaksud di sini seperti yang saya tuliskan di review itu tidak termasuk di kategori publikasi ilmiah gitu. Jadi itu masuk di bagian yang atasnya ya. Jadi di bagian yang luaran yang selain publikasi ilmiah, selain luaran tambahannya. Itu saya kira Noval dan teman-teman tadi. Siapa yang nanya? Saya lupa. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Thank you. Berarti itu memang harus publikasi ilmiah ya Mas Maida. Bukan misalnya bolehkah kita mengirimkan atau menerbitkan esai opini di media massa begitu? Kayaknya tidak ya? Iya, kalau sepenangkapan saya tidak Pak. Tidak, karena kegiatannya bahkan disarankan ada seminar dan itu. Yes. Oke, clear. Thank you. Gitu Dimas, Naufal. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Baik, selamat bekerja teman-teman. Saya merekam diskusi kita siang hari ini. Setelah nanti terkonversi, saya akan unggah ke, lebih baik mohon saran ke Google Drive atau ke YouTube. Kayak YouTube aja biar langsung ditonton ya. Kalau Google Drive udah download aja, Pak. Dalam? Di YouTube aja Pak. Ya oke. Nanti saya unggah ke YouTube, nanti biar kalian bisa memutar kembali penjelasan Bu Rizka, penjelasan Bu Agustin, dan penjelasan Pak Maida. Baik, kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, ada. Mohon maaf Pak. Oh iya. Saya ingin bertanya Masuk. lagi. Kalau dari kelompok itu ingin berkonsultasi lagi mengenai proposal,
selain ke dosen pembimbing, apakah kami juga diizinkan berkonsultasi kepada reviewer, Pak? Weh, saya izinkan 24 jam. Nanti sing tukani garwane masing-masing. Pak, terima kasih. Gitu. Oke, gitu ya. Atau sebaiknya selain konsul dengan para pembimbing, dengan para reviewer, pertanyaanmu itu siapa tahu juga jadi masalah konco kancamu. Kita kan punya grup. Oke, biar pertanyaan itu jawabannya bisa dipelajari, bisa dinikmati oleh kelompok lain. Begitu. Bisa langsung dengan Pak Maida, Bu Rizka, Bu Agustin dan pembimbing kalian. Dan saran saya adalah lewat grup. Insya Allah saya aktif di WA, saya aktif di Instagram, saya aktif di Twitter, saya aktif di Facebook. Terus mulangnya kapan? Bagus. Ya Mas Joko. Oke, izin bertanya ya tentang luaran ya. Nah, tentang luaran terutama yang jurnal ilmiah juga mestinya juga media cetak ya. Itu kan yang menentukan kemudian diterbitkan kan mereka, Pak. Jadi kalau target luaran itu nggak tercapai gimana? Nah, kita upayakan untuk tercapai. Banyak di grup KKN, teman Bu Rizka mungkin juga terlibat. Itu sekarang banyak jurnal dalam negeri dikelola oleh teman-teman itu yang khusus menerbitkan hasil-hasil kegiatan P2M seperti ini, Pak Joko. Oke. Aman Sulaiman itu. Gitu. Oke, ya dah. Karena kalau kadang kan eksplisit ke jurnal yang sudah akreditasinya udah oke, apalagi jurnal internasional itu kan kalau enggak kan mahasiswa kan ini. Sepertinya tidak dituntut untuk sampai jurnal yang bereputasi internasional atau terindeks di Sinta pun tidak. Karena ini kan kita vokasi lebih banyak dituntut untuk berkontribusi produk, bukan pengembangan pengetahuan. Memang mestinya teman-teman di Jakarta sangat paham soal ini. Oke, itu Pak Joko. Thank you for the concern. Pak Agus. Monggo Bu. Jadi nanti misalkan pada bulan September, kalau misalkan tim kita ada lolos gitu ya, lolos didanai, biasanya Monef akan diadakan sekitar bulan September akhir atau Oktober atau November gitu ya, kisaran itu gitu. Kita tidak bisa memprediksi, kadang UNS dapat di awal, kadang dapat di akhir gitu, bahkan pernah sampai November gitu. Nah, jika pada saat Monef tersebut memang kondisi jurnal itu kan ya nggak instan gitu ya, perlu review gitu, itu boleh misalkan baru tersubmit, enggak apa-apa, pakai bukti submitnya saja. Syukur-syukur sudah keluar pernyataan naskahnya diterima gitu. Atau biasanya kalau misalkan jurnal itu menunggu lama, teman-teman mahasiswa akan saya arahkan ke seminar nasional tapi khusus yang untuk pengabdian masyarakat, jangan yang penelitian. Karena kan dari mulai sekarang kita bisa identifikasi seminar yang diadakan kira-kira pada bulan berapa ketika teman-teman ini sudah mempunyai data gitu yang bisa ditulis gitu. Nah, itu boleh. Nah, kalau proceeding kan lebih cepat ya. Pengalaman 2017, 18, 19 akhirnya saya pakai bukti luarannya adalah proceeding dan itu boleh gitu. Kalau proceeding kan lebih cepat gitu. Makatan Pak Agus. Siap. Terima kasih Bu Rizka. Artinya kita tidak perlu khawatir tentang luaran publikasi ilmiah mereka. Nanti kalau perlu 29 ini diterima semua, tak gawe ke jurnal ning sekolah vokasi. Ngene Pak Joko. Itu. Oke, mudah-mudahan 29 ini jadi I will be more than happy to create a journal di sekolah vokasi gitu. Oke, fantastic. Terima kasih atas semangat semua yang hadir di
sini insya Allah mendapat ridho dan mendapat kemudahan. Motivasi kita dalam memberdayakan masyarakat di sekitar kita, wujud kontribusi nyata teman-teman mahasiswa untuk masyarakat di sekitar mahasiswa masing-masing. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada semuanya, khususon ila Pak Maida, Bu Agustin, Bu Rizka, dan semua yang ada di sini. Kita keep in touch. Yang belum bergabung di grup silahkan diundang bergabung di grup WA kita. Kemudian yang di grup nasional, sebelum saya lupa, tempo hari ada undangan untuk berpindah ke grup Telegram, karena grup Telegram itu kan batasnya ribuan, kalau WA hanya 250 sekian itu. Maka teman-teman di kementerian bergeser ke Telegram, tidak di WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan memuji nama Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Nuhun. Pak Ibu yang lain. Nuhun bagus. Maida, Rizka, Sami-sami. Bu Agustin.